Ini sepertinya ruangan, musola. Ini musola juga tidak luput dari pembakaran ya. Dan di sini juga ada teman-teman TNI membantu percepatan pemulihan bersih-bersih diputus dan akhirnya jatuh turun ke bawah. Masih ada di atas ternyata, bukan ke bawah teman-teman. Dan ini tentunya merusak fasilitas umum ya. Mencoba untuk membersihkan sisa-sisa puing yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman, untuk benar-benar mengembalikan itu aja. Kita lihat dari ujung ya, sudah nggak karu-karuan, menuju ke tengah seperti ini ya. Dan ini juga mungkin akan diangkat semua dulu ya, biar diperbarui, diangkat semuanya. Dan maksudnya apa yang Ibu mau sampaikan ke pemerintah? Ya, semoga pemerintah nggak terulang kembali kejadian seperti ini, Pak. Dan kalau sama rakyat kecil jangan ngomongnya jangan sembrono. Ya kan, Pak? Iya. Katanya dia kan yang gaji rakyat, Pak. Benar-benar. Ya kan, Pak? Kasih paksa gede, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di persimpangan Kuitang ya, ataupun persimpangan Pasar Senin. Arah ke sana ke Gunung Sahari, ke Ancol, terus kalau ke sana ke Cempaka Mas, ke Tanjung Priok juga bisa. Terus arah ke sana itu menuju ke Kampung Melayu dan arah ke sana menuju ke Mako Brimob. Dan saat ini kita sedang memantau kegiatan pemerintah kita dalam upaya mengembalikan suasana seperti sedia kala lagi ya. Dan sisa-sisa pembakaran yang dilakukan pada saat itu dicoba untuk disemprot oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengangkat sedimentasi ataupun karet-karet yang habis terbakar. TNI bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan SKPD dari Pemprov DKI Jakarta seperti PPSU, Dinas Bina Marga, dan Dinas Pertamanan juga berusaha untuk mengembalikan ataupun mengangkat sisa-sisa pembakaran yang dilakukan oleh mereka ya. Dan sini kita terlihat ya bahwa di sini memang kemarin terjadi titik pembakaran di sekitar sini ya. Dilakukan terus upaya pengembalian suasana ya. Dan di sini kalau kita lihat ada halte yang dibakar oleh massa pada kejadian tersebut. Oke, kita lihat dulu sebelah kiri ya. Di sini masih berasa sisa-sisa gas air mata di sekitaran mulai dari api yang ada di sekitaran sini teman-teman. Jadi tempat ini tadinya adalah halte ya,
halte Transjakarta yang dibakar pada saat kejadian tersebut, sehingga meluluh lantahkan apapun yang ada di tempat ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini sepertinya ruangan, musola. Ini musola juga tidak luput dari pembakaran ya. Dan di sini juga ada teman-teman TNI membantu percepatan pemulihan bersih-bersih di halte Transjakarta ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, liftnya saja ini dibobol sama mereka, diputus dan akhirnya jatuh turun ke bawah. Oh, masih ada di atas ternyata, bukan ke bawah teman-teman. Dan ini tentunya merusak fasilitas umum ya. Dan teman-teman PPSU juga bersama TNI mencoba untuk membersihkan sisa-sisa puing yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman TNI terus menyapu sisa-sisa pembakaran kemarin, dan tentunya habis ini saya yakin akan disemprot agar sedimentasi yang ada di tempat ini bisa hilang teman-teman. Kita doakannya semoga kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Amin. Oke, kita coba melihat sudah sampai mana pembersihan dari tempat ini. Nah, dari sisi utara dari halte ini sepertinya puing-puingnya sudah mulai bersih, sudah mulai diangkat-angkatin. Dan ini jalur disabilitas ya, yang bisa dilalui ya oleh warga. Ya, fasilitas umum rusak ya, dan otomatis halte di sini tentunya tidak bisa digunakan untuk beberapa bulan mungkin ya, beberapa bulan ke depan. Dan ya otomatis duit-duit kita juga ya yang digunakan, ataupun duit pajak kita digunakan untuk membangun fasilitas umum ini kembali. Oke, kita coba merangsek menuju ke halte satunya lagi ya, bukan halte, JPO mungkin lebih tepatnya. Oh ya, JPO dan halte ya. JPO dan halte yang ada di Pasar Senen ini ataupun di Kuitang. Oke teman-teman, kita sudah berada di salah satu titik pembakaran yang dilakukan oleh massa kemarin ya. Dan di sini kita lihat SKPD ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mengangkat sedimentasi ataupun sisa-sisa pembakaran pada Jumat malam ya, tepatnya mungkin ya. Kemarin juga saya sempat meliput di tempat ini. Di sini kalau kita lihat kebakaran ini sempat merambat kayaknya ya ke sisi kanan.
Oh, enggak. Mohon maaf, ini tidak terkena kemarin. Hanya sampai sini saja. Iya, karena pada saat kejadian saya sempat ada di sini sampai jam 12 malam itu hari, di Jumat malamnya ya. Sampai sini, makanya ininya sampai situ aja ya, tidak merembet. Alhamdulillah tidak merembet. Nah, kalau dilihat di sini untuk besi-besi habimnya, ini habim ya. Kenapa dikatakan habim? Karena memang dia berbentuk H, teman-teman. Ini besi habim baja ya. Ini ya, bentuk H, habim. Nah, besi habim ini tadinya fasadnya itu terbuat dari aluminium ataupun aluminium alloy ya, ataupun rangkaian plastik yang tadinya sangat cantik sekali tempat ini, teman-teman. Tetapi dengan pembakaran ini pastinya ya kecantikan itu hilang, jadi rusak ya. Dan pastinya pembangunan ini tidak bisa cepat. Ini membutuhkan sekitaran 3 bulan mungkin ya untuk benar-benar mengembalikan itu aja. Di sini kalau kita lihat bisa dikatakan hangus 90% ya dari bangunan halte dan JPO ini, teman-teman. Karena kalau dari ujung, ini di ujung juga sudah oret-oretan, gak karu-karuan. Ini sudah pasti bongkar total ini kayaknya ya. Ataupun bongkarnya sekitar 90%. Karena kita lihat dari ujung ya, sudah nggak karu-karuan. Menuju ke tengah seperti ini ya, dan ini juga mungkin akan diangkat semua dulu ya, biar diperbarui, diangkat semuanya. Dan iya, duit pajak yang digunakan untuk membangun tempat ini lagi ya sudah, mau gimana lagi ya. Dan di sini cukup unik, teman-teman. Ada salah satu warga yang mencoba memanfaatkan sisa-sisa puing pembongkaran ini. Ibu nyari apa? Besi? Apa? Lelean plastik. Itu buat diapakan? Dikilokan? Oh. Lumayan Pak, kalau 3.000 buat disusun itu Pak. Apa? Lumayan kalau 3.000. Buat disusun itu Pak. Kilo 3.000. Ya. Oh. Lain-lain tuh Pak, lain harga. Bu, kegiatan Ibu sehari-hari apa, Bu? Kayak gini Pak, nyari foto. Oh gitu. Ya. Bu, saya mau tanya Bu, dengan kejadian ini kan sebenarnya apa ya, bentuk kekecewaan rakyat lah. Pandangan Ibu nih,
sebagai warga, pandangan Ibu seperti apa, Bu? Ya, saya sangat kayaknya saya sangat ya. Saya rakyat kecil, saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Nah, maksudnya apa yang Ibu mau sampaikan ke pemerintah? Ya, semoga pemerintah nggak terulang kembali kejadian seperti ini, Pak. Dan kalau sama rakyat kecil jangan ngomongnya jangan sembrono. Ya kan, Pak? Iya. Katanya dia kan yang gaji rakyat, Pak. Benar. Ya kan, Pak? Kasih yang paksa ke Pak. Siap. Iya, Pak. Pak, maksudnya lagi. Nih, buat Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya Allah. Iya. Ya, Pak, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya, Ibu. Siap. Ini pemerintah, ini adalah bukti nyata bahwa dampak kebijakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di parlemen saat ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang dia paling bawah. Tadi saya wawancara ibu ini kegiatannya sebagai pemulung. Kita bisa bayangin kebijakan-kebijakan yang bapak-bapak ngambil, salah satunya adalah pajak bumi bangunan yang sangat memberatkan warga, membuat ekonomi semakin susah. Semoga saja pemerintah kita ini sadar gitu loh, bahwa rakyat itu yang harus dipikirkan gitu. Jangan tunjangan kalian yang kalian pikirkan. Kalian gajinya itu sudah banyak, sudah ratusan juta. Tapi kalian masih memikirkan namanya tunjangan. Sangat miris, teman-teman. Mana lagi tunjangan berasnya saya dengar naik lagi. Jadi dari 7 juta jadi 12 juta ya. Ini beredar di berita seperti itu. Jadi tindakan ini salah. Tindakan ini salah ya. Dalam arti pembakaran segala macam. Cuma masyarakat itu juga bingung sekarang mau menyampaikan dengan cara yang tertib. Itu tidak didengar. Tetapi giliran kegiatan seperti ini dikatakan anarkis. Ya memang anarkis, saya akuin. Cuma ya bagaimana lagi, masyarakat bingung. Itu yang jadi kegundahan masyarakat gitu loh. Ditambah lagi apa ya narasi yang kalian dengar sendiri ya, bicara juga ya begitulah. Jadi mudah-mudahan saja ada hikmah semua dari kejadian ini, teman-teman. Hikmah dari pemerintah dan hikmah ke rakyatnya juga, sehingga kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Sehingga mudah-mudahan Indonesia ini suatu hari nanti bisa menjadi negara maju karena kekompakan pemerintah dan rakyatnya. Itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya, updatean terkini. Dan insya Allah habis ini saya mau ke Polres Metro Jakarta Utara juga. Di sana semalam itu terjadi bentrok juga ya, dan saya nggak tahu itu hasilnya di sana seperti apa. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa ya. Oke, aduh sudah pecah kulit saya ini. Kena odolnya kebanyakan. Aduh, saking ininya kemarin itu gas air mata ya di mana-mana. Oke, itu aja teman-teman ya yang saya bisa berikan. Kita doakan semoga pemerintah kita memberikan kebijakan yang pro kepada rakyatnya, dan kemaslahatan nanti yang akan kita dapatkan ya dari kebijakan tersebut. Itu aja yang bisa saya berikan teman-teman ya. Amin. Kurang lebih saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari perbaikan, mohon maaf, dari bersih-bersih hasil demonstrasi di 3 hari kemarin di halte Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Timur. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang memantau bersih-bersih dari Polres Metro Jakarta Timur yang kemarin ya, tepatnya di malam Sabtu dilakukan upaya pengerusakan ya oleh pendemo, dan saat ini mencoba untuk bersih-bersih. Jadi yang terkena kebakaran ada bagian depan ya. Dan untuk bagian dalam sendiri sepertinya alhamdulillah tidak sampai terkena ya. Jadi hanya bagian depannya saja yang kena kobaran api sehingga membutuhkan penanganan lebih setelah kejadian tersebut. Untuk CCTV-nya tidak terbakar, tetapi ini ya gelap, kena asap, dan untuk kaca-kacanya kita bisa lihat terkena lemparan. Dan saat ini terus dilakukan upaya-upaya pembersihan oleh teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama PPSU dan tentunya TNI Polri. Dan saat ini pemadam kebakaran mencoba untuk membersihkan puing-puing kebakaran agar bisa lebih bersih setelah kejadian ini. Dan teman-teman PPSU dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ataupun dari kecamatan mungkin ya mencoba untuk membersihkan sisa-sisa puing dari kebakaran kemarin ya. Dan seperti kalau kita lihat dari video ini ya, dia hanya terkena setengah ya, mungkin sampai di kabak Sunda ini, dan untuk sebelah sananya sepertinya aman ya.
Dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan pemadam kebakaran mencoba untuk mengangkat sisa-sisa kebakaran yang terjadi beberapa saat yang lalu ya, tepatnya di malam Sabtu di tanggal 29 ya, 29 Agustus tahun 2025. Dan saat ini juga dari teman-teman dari Dinas Bina Marga juga turun langsung untuk membantu memulihkan keadaan yang sempat dibakar oleh massa ya. Dan di sini kita bisa lihat ya. Dan dari PPSU kita bisa lihat langsung ya, mencoba untuk mengeruk sisa-sisa dari sisa-sisa kebakaran ya. Jadi ini sudah berlangsung kurang lebih 2 hari bersih-bersihnya. Dan di sini ada satu mobil rantis ya, mobil rantis untuk penanganan huru-hara. Dan di sini kalau kita lihat untuk tertulis Polres Metro Jakarta Timur sudah hangus ya, sebagian mungkin sekitar 50% hangus terbakar. Dan beberapa dari kecamatan, dari kelurahan Jakarta Timur ini datang ya untuk melihat dan mengkoordinasikan upaya untuk memulihkan kembali Polres Metro Jakarta Timur ini untuk melayani masyarakat. Dan sini kalau kita lihat untuk CCTV semua sudah dihancurkan oleh mereka ya. CCTV ini di sini ada beberapa CCTV tapi sudah dihancur-hancurkan. Memang kemarin saya sempat meliput juga ya, dari perjalanan saya dari Jalan Raya Pasar Senen menuju ke Jakarta Timur. Di sini itu memang saya melihatnya, ataupun perjalanan ke Polres Metro Jakarta Timur, memang ribuan mungkin masyarakat memadati Polres Metro Jakarta Timur ini, teman-teman. Bahkan media saja tidak dibolehkan ya meliput, sehingga pada saat itu saya mengurungkan niat untuk meliput kegiatan tersebut.
Sebenarnya kalau kamu mau ini, Bang, ambil aja itu video yang ininya Uya Kuya yang gue kirim ke lu. Cuma kalau memang lo mau yang nggak ada watermarknya, tunggu bentar ya, gue lagi ngeliput. Ya. Gue lagi di Polres Metro Jakarta Timur nih, lagi rapi-rapi. Kan sudah saya bilang, waduh. Jahat. Bang, ini ngebersihnya pakai thinner ya? Ya Pak, thinner Pak. Oke. Bagus gue jadi bagus. Dan terus dilakukan upaya-upaya pembersihannya. Dan seperti di sana diberikan air minum oleh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberikannya oleh teman-teman yang ada di lapangan ya.
Untuk motor sendiri teman-teman, kalau kita lihat di sana ya, mungkin bisa dikatakan 95% motor-motor yang ada di parkiran Polres Metro Jakarta Timur ini sudah mengalami kerusakan ataupun terbakar ya. Kita bisa lihat ya. Jadi yang tersisa hanya berapa motor tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9, sedangkan yang lainnya sudah menjadi rangka-rangka dari motor yang terbakar. Dan bersih-bersih ini terus dilakukannya sudah beberapa hari, dalam arti sudah 2 hari ya kejadiannya di Jumat malam. Dan hingga saat ini dilakukan terus upaya pembersihan ya. Jadi kalau kita lihat motornya bermacam-macam ya. Ini Matic, ini juga Matic. Kalau kita lihat ya, mungkin ini lebih banyak ke motor yang sering dipakai emak-emak mungkin ya. Dari knalpotnya kelihatan ya. Kalau ini nggak usah saya sebutin karena saya tidak di endorse ya. Tapi rata-rata kalau kita melihat motornya memang motor Matic ya, karena memang saat ini cenderung orang akan menggunakan motor Matic dibanding motor yang manual. Di sini kayak gini, ini motor manual nih. Ini anak-anak tahun 90-an paham nih motor ini nih. ini sebelah sana ya. Dan kita nggak tahu apakah motor-motor ini juga sisa ataupun barang bukti ya, semacam balapan liar ataupun razia-razia yang ada ataupun yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur, ataupun mungkin juga sebagian ada dari kendaraan dari petugas teman-teman yang diparkirkan sementara waktu di tempat ini. Cuma kalau kita lihat sih dari model-modelnya tempat ini kayaknya memang sebagai penampungan motor-motor yang dilakukan penindakan terhadap pelakunya yang mungkin ketika razia tidak memiliki STNK ataupun SIM ataupun hal yang lainnya, ataupun mungkin ketika ketika di jalan raya mereka ketangkap dan ketika diminta surat-suratnya mereka tidak bisa memiliki ataupun menunjukkan surat-surat tersebut, sehingga harus ditahan kendaraannya seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, sudah mulai normal kembali, alhamdulillah ya. Sudah mulai normal kembali, dan teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran juga sepertinya sudah menyelesaikan tugasnya yang cukup berat ya untuk menormalkan kembali suasana di Polres Metro Jakarta Timur ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, untuk jalannya sudah mulai bersih, meskipun ada beberapa titik ya, seperti yang kita main zoom aja ya. Yang ini sisa-sisa kebakaran ya, dan yang sebelah sana ini mungkin sisa-sisa kendaraan ya yang dibakar di tempat ini. Karena kalau kita lihat dari posisi mobil ini, ataupun maaf dari sisi model marka
di depan kita ini berbentuk parkiran mobil ya. Jadi kemungkinan besar pada saat kejadian di sini ada beberapa kendaraan ya roda 4 yang diparkirkan yang terkena imbas dari kegiatan tersebut. Nih rokoknya. Ini rokoknya Wak Budung nih. Rokok kagak. Ya terus. Awas. Dari PPSU ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta meluncurkan armada ya untuk mengangkat sisa-sisa kebakaran. Dan saat ini depan kita lagi dan lagi Dinas Pemadam Kebakaran mencoba untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang mengendap di trotoar ini yang mungkin imbas dari kegiatan di malam Sabtu, tepatnya di tanggal 29 ya, 29 ataupun dari Jumat malam ya, ataupun malam Sabtu tahun Agustus tahun 2025. Baik, di atas, baik. Iya bang, kalau ke bawah. Ini apa yang mau diangkat ini Pak? Dalam apa yang mau diangkat? Oh enggak ada yang diangkat Pak, udah sampahnya udah. Oh dilap-lap aja. Oh dilap-lap. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari Dinas Bina Marga itu mencopot sisa-sisa dari papan apa ya, semacam papan pengumuman ataupun reklame ya yang ada di depan Polres Metro Jakarta Timur ini. Dan saat ini sudah hampir selesai bersih-bersihnya teman-teman, ataupun pengangkatan sisa-sisa dari papan yang terbakar ataupun pecah yang disebabkan dari kegiatan di Jumat malam tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua ya, pintu masuk dan maaf ini pintu keluar dan pintu masuk sebelah sana. Nah, kalau dari dari depan terlihat memang hangus terbakar ya. Ini sepertinya sisa lemparan bom Molotov yang dilakukan oleh pendemo ya pada saat itu. Iya di atas cuma dua. Mau, ya. Yang bilang.
Bang, baik-baik jatuh bang. Mantan PLN nih. Iya, Kang, air Kang. Beri semua kapur. Beri semua sih. Oh, kan kebantu saya. Saya dicolin Saya dulu. ngasih buang tuh. Anjing. Air mata itu. Kasihan, air mata. Makanya saya ngomongin. Maaf ya, tadi saya habis baca WhatsApp ada ini sesuatu yang harus saya balas. Oke, kita bisa melihat langsung lagi kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran beserta PPSU dan Dinas Bina Marga dan juga Dinas Sumber Air DKI Jakarta terus berupaya untuk menormalkan kembali Polres Metro Jakarta Timur ini teman-teman. Karena Polres Metro Jakarta Timur ini juga harus pulih sesegera mungkin ya, agar bisa melayani kembali masyarakat teman-teman. Dan di sini juga ada Pak TNI, Pak Babinsa beserta teman-teman TNI ya, memantau ataupun sebagai pengaman dari pengamanan ya dari kegiatan ini. Dan di sini kita lihat petugas PPSU mencoba menghapus piloks yang dilakukan pada kegiatan malam Sabtu kemarin. Ini dia Pak, BNSP. Dan kita bisa lihat ya di sini sisa-sisa kebakaran terus dilakukan upaya untuk diangkat ataupun dibersihkan ya, sehingga ketika Polres Metro Jakarta Timur ini beroperasi kembali tidak meninggalkan sedimentasi yang membuat licin ataupun membahayakan bagi pengguna jalan di trotoar ini teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali, sehingga bisa cepat pulih ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa kembali pulih seperti sedia kala lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya sisa-sisa kebakaran terlihat sekali ya, puing-puingnya dan juga hitam pekat dari sisa pembakaran yang dilakukan pada kegiatan di malam Sabtu kemarin teman-teman.
Dan untuk temboknya kita bisa lihat ya, tembok dari Polres Metro Jakarta Timur ini terlihat hangus ya, terlihat hangus. Mungkin ini akibat dari terbakarnya beberapa kendaraan yang terparkir di Polres Metro Jakarta Timur ini, teman-teman. Kalau di gor mah dimatiin lampunya. Lagi apa, Pak? BNSP, Pak. Hah? BNSP. Terus berupaya ya. Dan alhamdulillah untuk papannya, di sini kita bisa lihat ya, papan yang terbakar sepertinya sebagian sudah diangkat ya, sudah berhasil dicopot-copot untuk sisi tengahnya, dan saat ini sedang merembet di sisi kanan untuk dicopot dan diganti yang baru pastinya. Dan kita bisa lihat ya, pemadam kebakaran mencoba menyemprotkan airnya untuk mendorong lebih kuat sedimentasi ataupun sisa kebakaran yang ada di sekitaran Polres Metro Jakarta Timur. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini sangat kuat sekali teman-teman. Ini kayak besi. Ini memang bagi kalian ini pembelajaran juga bagi kalian. Jika ada pemadam kebakaran sedang bekerja, jangan diambil nozzle-nya ataupun mengambil selang ini, karena ini ada teknik tersendiri pasti. Saya yakin ini ada teknik sendiri yang tidak boleh kalian lakukan gitu, karena ini pasti ada pelatihannya terlebih dahulu. Tidak mungkin ucuk-ucuk mereka megang selang ya, ini pasti ada teknik tersendiri. Karena beberapa saat yang lalu ada salah satu warga ya, di mana ya kemarin itu ya, jadi dia seperti meremehkan pekerjaan dinas pemadam kebakaran, sehingga pada saat itu diberikan kesempatan untuk memegang nozzle-nya langsung, dan itu nozzle-nya itu terlepas dari genggaman si orang itu, karena saking kuatnya tekanan ataupun power dari air yang keluar di nozzle ini teman-teman, ataupun dari selang ini. Karena sebenarnya ini dia baru buka setengah teman-teman, dia baru buka setengah, bukan buka full ya, sehingga secara kekuatan ini kan pasti kekuatannya ada di sini, ada kekuatan di sini, dan itu kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik dia akan mutar-mutar teman-teman, sangat kuat sekali seperti itu. Kita doakan ya, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan Polres Metro Jakarta Timur bisa berfungsi kembali sehingga bisa melayani masyarakatnya dengan lebih baik lagi pastinya.